Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan dan pengaku iman. Aloysius Gonzaga, yang biasanya dipanggil Luigi, lahir di Italia Utara pada tanggal 9 Maret 1568 dari keluarga bangsawan kaya raya. Ketika berumur 9 tahun, Aloysius Gonzaga mengikuti pendidikan di istana keluarga Francesco de Medici di Florence. Selama di istana itu, Gonzaga tahu hidup asusila yang mewarnai cara hidup orang-orang istana, dan itu sangat mengancam hidupnya. Untuk melindungi dirinya dari bahaya-bahaya itu, ia terus berdoa memohon perlindungan dari Tuhan. Sekaligus, pada usia yang masih sangat muda, yakni 10 tahun, Aloysius Gonzaga mengikrarkan kaul kemurnian hidup dan berjanji akan menjaga kesucian dirinya. Dan 3 tahun kemudian, ia menerima komuni suci pertama dari Uskup Agung Milan, Carolus Borromeus. Beberapa tahun kemudian, panggilan hidup Aloysius Gonzaga mengarah pada hidup membiara. Ayah sebenarnya tidak setuju kamu jadi Romo Yesuit, nah. Tapi, ya wis lah. Karena itu sudah jadi niatmu. Seluruh harta warisan tak limpahkan ke adik-adikmu ya. Akhirnya, Pater General Yesuit Claudius Aquaviva menerima Aloysius masuk novisiat Serikat Yesus di biara Santo Andreas di Roma. Setelah menyelesaikan tahun novisiatnya, ia diperkenankan mengucapkan kaul pertama. Prestasinya yang tinggi dalam pelajaran ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu pengetahuan lainnya, serta kesalehan hidup dan ketabahannya dalam menghayati hidup membiara, membuat dia menjadi tokoh teladan bagi kawan-kawannya. Pada usia 23 tahun, ketika terlibat aktif dalam perawatan orang-orang sakit korban wabah pes di Roma, Gonzaga sendiri terserang penyakit berbahaya itu. Hingga Aloysius Gonzaga akhirnya meninggal pada tanggal 21 Juni 1591. Jenazah Aloysius Gonzaga dikuburkan di Annunziata dekat Kolose Roma, sebelum akhirnya dipindah ke gereja Santo Ignatius. Saudara-saudari, Allah Bapa sangat menyukai orang beriman yang takut kepadanya. Rasa takut orang beriman berarti taat dan setia kepada kehendak Allah. Kuasa Allah akan selalu melindungi dan menuntun setiap langkah hidup kita. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi kuasa-kuasa dunia. Iman yang kuat menjadi benteng bagi pengaruh kuasa-kuasa kegelapan. Bagaimana dengan hidup Anda? Kuasa apa yang mempengaruhi hidup Anda? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk selalu berpegang pada ajaran-Mu di tengah dunia yang penuh dengan tawaran dan pilihan ini.
Bantulah kami agar kami tidak jatuh pada godaan-godaan duniawi. Biarlah karena kuasa dan tuntunan-Mu, kami senantiasa akan memilih jalan kebenaran-Mu. Amin. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.